Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4321. Jangan khawatir. Dunchan setuju tanpa ragu dan berkata, "Aku akan memberitahumu begitu aku menemukan sesuatu." Dunchan menutup telepon dan segera meminta seseorang memeriksa catatan masuk Jordan. Jordan memasuki negara melalui gedung VIP bandara, dan jumlah orang yang memasuki negara pada periode waktu yang sama tidak banyak. Dunchan dengan cepat mendapatkan informasi masuk lebih dari 20 orang pada periode waktu yang sama. Selain Jordan, antara lain ada Kathleen dan Jarvis. Dan ada satu orang Tionghoa lain bernama Rosalie yang masuk ke negara itu pada waktu yang bersamaan. Ketika Dunchan melihat nama Rosalie, pupilnya tiba-tiba menyusut. Dia belum pernah melihat wanita ini, tetapi dia pernah mendengar namanya. Beberapa waktu lalu, Rosalie memimpin orang untuk menghancurkan keluarga Yoshito Matsumoto di Jepang. Dia bahkan melarikan diri di bawah penjagaan ketat pasukan bela diri Jepang. Yang tidak pernah dia sangka adalah Rosalie akan datang ke New York bersama Jordan. Dia segera menghubungi rekan lamanya di Interpol dan memintanya membantu menyelidiki informasi Rosalie. Pada awalnya, Interpol Jepang mengeluarkan surat perintah untuk Rosalie, dan selalu ingin menangkap Rosalie untuk diadili. Namun setelah Istana Wanlong mengumumkan bahwa Rosalie bergabung, agar tidak memprovokasi Istana Wanlong, dia diam-diam mencabut surat perintah penangkapan tersebut. Tapi untungnya, database Interpol dari berbagai negara terhubung. Rekan lama Dunchan segera memilah informasi Rosalie dan mengirimkannya kepada Dunchan. Setelah Dunchan membaca informasi Rosalie dengan hati-hati, dia segera menelepon kembali Christian. Segera setelah telepon tersambung, dia berkata, "Christian, ada seorang wanita bernama Rosalie yang memasuki negara bersama Jordan. Dia putri tidak sah dari keluarga Schultz di China. Dia terlibat dalam kasus pembunuhan di Jepang." Keluarga Schultz. Christian bertanya dengan heran. "Saya tahu sedikit tentang situasi keluarga Schultz di China." Dunchan berseru, "Rosalie itu. Dia sudah bergabung dengan Istana Wanlong beberapa waktu lalu." Istana Wanlong. Christian tercengang dan berkata, "Bagaimana mereka bisa ada hubungannya dengan keluarga Fox?" Dunchan berkata, "Mungkin lelaki tua dari keluarga Fox yang menjanjikan banyak uang untuk meminta Istana Wanlong datang dan membantunya mengambil kembali posisi pemilik rumah." Christian berkata dengan curiga, "Jika hanya masalah ini, maka spekulasimu sangat masuk akal. Tetapi pertanyaannya adalah, jika Istana Wanlong dipekerjakan oleh lelaki tua dari keluarga Fox, bagaimana mereka menculik Homer? Bukankah itu kontradiktif? Bekerja pada seorang majikan sambil menculik cicit majikan." Dunchan teringat sesuatu dan berkata, "Ngomong-ngomong, Istana Wanlong pernah berkonflik dengan keluarga iparmu sebelumnya. Apakah kamu tahu tentang ini?" "Aku tahu," Christian berkata dengan dingin. "Tuan Istana Wanlong memiliki dendam terhadap saudara iparku. Terakhir kali dia datang untuk membunuhnya. Menurut kabar, keluarga Wade menyerahkan setengah dari harta keluarga, sehingga dapat dianggap sebagai melarikan diri." Dunchan berseru, "Kalau begitu, mungkin Istana Wanlong telah merasakan manisnya keluarga Wade dan ingin menghasilkan lebih banyak uang dari keluarga Fox." Bab 4322. Christian sangat tidak puas dengan Istana Wanlong. Alasannya karena Istana Wanlong pernah melawan keluarga Wade sebelumnya, dan bahkan mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan saudara iparnya Curtis menjadi abu. Christian berbeda dengan saudara keduanya Kaiden. Di mata Kaiden, dia hanya mengenali Ashley, kakak perempuannya, dan Charlie keponakannya. Dia tidak terlalu memikirkan orang lain, bahkan Curtis Wade. Ini terutama karena Kaiden lebih muda. Ketika Ashley menikah dengan Curtis, dia masih kuliah dan memiliki sedikit kontak dengan Curtis. Tapi Christian berbeda. Dia hanya 2 tahun lebih muda dari Ashley. Dia banyak berhubungan dengan Curtis.
Jauh di lubuk hatinya, dia masih memiliki persetujuan untuk Curtis sebagai kakak iparnya. Karena inilah ketika dia mendengar Istana Wanlong membawa peti mati itu ke keluarga Wade. Dia pernah menyebutkan masalah ini kepada Kaiden, berharap Kaiden dapat menekan Istana Wanlong atas nama keluarga Aker, agar mereka tidak akan mempermalukan keluarga Wade. Tapi Kaiden tidak setuju. Alasan Kaiden tidak setuju juga sangat sederhana. Itu karena dia tidak menganggap serius keluarga Wade. Dahulu kala, Jeremiah, lelaki tua dari keluarga Wade, berinisiatif menemui Kaiden ingin mendekatinya di kamar dagang elit. Namun Kaiden mengatakan kepadanya dengan jelas pada waktu itu, bahwa dia hanya mengenal Charlie dalam keluarga Wade, tidak ada orang lain. Karena dia tidak menemukan Charlie, tentu saja dia tidak punya alasan untuk membantu keluarga Wade. Namun, kejadian ini juga sempat membuat Kaiden ketakutan. Karena dia tidak pernah menyangka Porter akan pergi ke Gunung Winteri untuk menghancurkan abu jenazah kakaknya dan iparnya. Untungnya, keluarga Wade memberikan setengah dari harta keluarga untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, Kaiden tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri jika abu jenazah saudara perempuannya dihancurkan. Pada saat itu perasaan Kaiden terhadap keluarga Wade kurang lebih santai. Dan dia juga mengungkapkan sikapnya kepada Christian. Jika waktunya tepat, dia pasti akan membantu keluarga Wade. Tapi saat ini, ketika Christian mendengar bahwa Istana Wanlong datang, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Jadi, dia berkata kepada Dunchan, jika Istana Wanlong benar-benar berada di belakang layar, kamu tidak bisa membiarkan mereka berhasil dengan mudah. Jika polisi New York tidak dapat menangani mereka, pergilah ke Chia dan Keamanan Dalam Negeri. Jika kamu meyakinkan Departemen Keamanan, Istana Wanlong akan menderita kerugian besar. Dunchan berkata dengan serius, itu juga rencanaku. Tapi masih ada peluang bagus sekarang. Rosalie satu-satunya anggota Istana Wanlong yang aku tahu dan telah tiba di New York. Dan informasi serta bukti yang aku miliki masih tidak cukup. Berbicara tentang ini, Dunchan berkata lagi, selain itu, ada satu hal yang masih belum saya ketahui. Christian bertanya, apa itu? Dunchan berkata, seperti yang baru saja kamu katakan, masuk akal bagi Istana Wanlong untuk membantu Tuan Fox merebut kekuasaan dan menghasilkan banyak uang. Tapi mereka tidak punya alasan untuk menculik Homer, kecuali ada orang lain yang menculik Homer. Christian menghela napas. Ini memang masalah. Rasanya seperti menyelesaikan persamaan yang rumit. Tidak peduli dari arah mana memulai. Itu salah. Sepertinya beberapa kondisi yang diperlukan tidak ada. Dunchan memikirkan sesuatu. Dan dengan cepat bertanya. Oh, omong-omong. Apakah kamu masih ingat apa yang saya ceritakan tentang selebriti bernama Queen Golding? Bab 4323. Ingat, Christian bertanya. Ada apa? Apakah masalah ini ada secara keseluruhan? Dunchan mendecakkannya dan berkata dengan serius. Masih belum ada bukti yang menunjukkan bahwa itu ada izin dengan dia. Tapi aku selalu meyakini ada ringkasannya. Christian tidak menceritakan bahwa Queen mengantarkan obat untuk ayahnya malam ini dan menyelamatkan nyawa ayahnya. Tetapi dua orang bertanya, bagaimana keadaannya? Dunchan berkata, saya pikir gadis ini tidak sederhana. Saat dia mengatakan itu, dia menambahkan, lihat, menilai dari paparan Homer. Makan malam amal yang dia adakan pada malam kedatangannya jelas diatur untuk Queen. Homer pasti berusaha menculik Queen untuk memuaskan hasratnya yang mesum. Dan Queen datang dari jauh, masuk ke dalam jebakannya. Dan Homer, orang yang memainkan permainan itu, justru jatuh ke dalam perangkapnya sendiri. Katakan, seberapa mahir cakapnya gadis ini. Ketika Christian mendengar ini, ekspresinya sedikit membeku. Setelah beberapa saat, dia berkata, Dunchan, apakah kamu tahu hubungan apa yang dimiliki Queen dengan keluarga kami? Dunchan bertanya dengan heran. Apa? Apakah kamu mengenalnya? Saya telah menyelidiki detailnya. Dia putri satu-satunya keluarga Golding di Eastcliff. Keluarga Golding ingin memiliki hubungan yang baik dengan keluarga mertua kakakmu.
Tetapi keunggulannya tampaknya lebih rendah daripada keluarga mertua kakakmu. Secara logistik, di mata keluarga Aker, keluarga Golding seharusnya tidak cukup, bukan? Christian berkata dengan serius. Queen adalah pertunangan keponakanku. Dunchan bertanya dengan kaget. Jadi, kamu sudah menemukan keponakanmu? Belum, Christian berkata. Pertunangan antara Queen dan keponakanku diputuskan oleh kakakku ketika mereka masih kecil. Oh, sayang-sayang. Dunchan memeluk dirinya sendiri. Dan berkata, tapi aku belum pernah mendengar kamu membicarakan ini sebelumnya. Christian berkata dengan serius. Saya baru tahu malam ini. Ayah saya sakit kritis dan jantungnya berhenti berdetak. Kebetulan Nona Golding datang berkunjung dan memberi saya pil penyembuhan, yang membawa ayah saya kembali dari ambang kematian. Ngomong-ngomong, lelaki tua itu memelihara dan memeliharanya. Dunchan tertegun di ujung telepon untuk waktu yang lama. Lalu Dunchan berkata dengan kutukan setelah beberapa saat, aku benar-benar bodoh. Ini benar-benar hari yang sial. Mengapa semua hal aneh terjadi malam ini? Tidak perlu menyebutkan apa yang terjadi pada keluarga Fox. Orang tuamu sakit kritis. Dan Queen ini terbang ribuan juta dari pantai timur ke pantai barat untuk mengantarkan obat. Apakah dia seorang nabi? Atau apakah dia mendapatkan beberapa ramalan? Ini, Christian mengerutkan kening dan berkata, ini seharusnya tidak mungkin. Dia kebetulan datang berkunjung. Bukankah sudah kubilang, dia pertunangan keponakanku. Dia datang ke Amerika untuk konser. Dia meluangkan waktu mengunjungi rumah saya. Dan kebetulan ayah saya sakit kritis. Jadi saya, ketika Christian mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Meskipun Dunchan tidak bisa melihat ekspresi, dia bisa menebak ide umum. Dunchan bertanya, apa kamu juga berpikir bahwa Queen ini, yang tidak tahu apa-apa, bisa tahu apa yang terjadi pada saat ini ketika lelaki tua itu sakit kritis? Dia terbang dari pantai timur Amerika untuk mengunjungi pantai barat Amerika. Ini agak tidak masuk akal. Christian mampir. Mendengar apa yang kamu katakan, itu memang sedikit tidak masuk akal. Jeda terdiam. Christian berkata lagi, tapi agak aneh untuk mendorong masalah ini mundur. Berita penyakit kritis ayah saya tidak pernah bocor ke dunia luar. Tidak ada yang tahu tentang itu kecuali kamu. Bagaimana dia tahu tentang ayahku yang sedang sakit kritis? Dunchan bertanya kepadanya. Kapan Queen itu tiba di rumahmu? Christian berpikir sejenak, dan berkata, mungkin 10 atau 20 menit lebih lambat dariku. Saya tidak ingat detailnya. Dunchan mendecakkan liputan dan berkata, apa-apaan? Kamu pergi dari New York, dan dia juga pergi dari New York. Dan itu hanya 10 atau 20 menit lebih lambat darimu. Artinya, pada dasarnya sama dengan pergi bersamaan. Ini bukan suatu kebetulan, hanya sedikit tekanan untuk menyelamatkan orang tua itu. Bab 4324. Kata-kata Dunchan mendukung semangat Christian. Dia juga segera mulai menghitung rasionalitas masalah ini di dalam hatinya. Setelah melalui banyak pertimbangan, dia juga berpendapat bahwa sudut pandang Dunchan benar. Jika semua ini kebetulan, maka lelaki tua itu bahkan tidak bisa menggambarkannya dalam istilah keberuntungan dan nasib baik. Dia dikucilkan oleh Tuhan. Selain itu, simpul waktu Queen benar-benar macet terlalu baik. Jika dia terlambat lebih dari 10 menit, maka otak lelaki tua itu hipoksia dan menyebabkan kematian otak. Bahkan malaikat tidak bisa menyelamatkannya. Selain itu, sungguh aneh dia tiba-tiba terbang sejauh ini untuk mengunjungi Los Angeles. Lagi pula, ada jarak lebih dari 4.000 km antara pantai timur dan barat Amerika Serikat. Jarak ini lebih jauh dari Mocheng paling utara di Cina ke Pulau Hainan paling selatan. Benar-benar tidak masuk akal untuk datang jauh-jauh hanya untuk berkunjung pada malam hari. Terlebih lagi, Queen belum berada di Amerika Serikat selama 1 atau 2 hari. Jika dia ingin berkunjung, dia dapat mengaturnya lebih awal, atau bisa juga nanti. Setelah konsernya di Los Angeles selesai, dia bisa berkunjung ke rumahnya. Tapi dia memilih sekarang.
Kemungkinan besar Dunchan mengatakan bahwa dia datang ke sini dengan tergesa-gesa setelah mengetahui bahwa lelaki tua itu sakit kritis. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Jika demikian, dari mana Nona Golding mendapatkan informasinya?" Keluarga Aker memiliki banyak orang, dan saya tidak dapat menjamin bahwa semua keluarga Aker dan para pelayan keluarga Aker benar-benar dapat diandalkan. Tetapi arus keluar informasi membutuhkan waktu. Tidak mungkin secepat ini, Dunchan berkata. Jika kamu benar-benar ingin tahu, kamu harus mulai dari saat dia mendarat di keluarga Aker, lalu memilah seluruh gerakannya secara terbalik. Seperti dari bandara mana pesawat lepas landas dan jam berapa lepas landas. Lalu melaju-maju dari bandara, seperti bagaimana dia pergi ke bandara, kapan dia tiba, dengan siapa dia. Dan kemudian terus menelusuri kembali untuk melihat dari mana dia memulai sebelum pergi ke bandara. Setelah itu, Dunchan segera mengetuk depan komputer sebentar, dan berkata, semua informasi penerbangan sipil dan penerbangan tersedia untuk umum di internet. Hal yang sama berlaku untuk jet pribadi. Saya akan memeriksanya sekarang. Saya akan memeriksa status terbang dari New York sore ini ke Los Angeles. Sambil berbicara, Dunchan menemukan serangkaian informasi dari situs web. Lalu dia mengoperasikan mouse dan berkata, hanya ada 7 jet pribadi yang terbang dari New York ke Los Angeles sore ini. Dan ada 2 yang mendarat di landasan pacu keluarga Aker. Aku tahu satu milikmu. Dan yang nomor registrasi B9733 pasti pesawat Queen. Dunchan berseru, kalian berdua berangkat dari Bandara Kennedy. Dan perbedaan waktu lepas landas kalian hanya 20 menit. Christian terperangah saat mendengar ini. Bab 4325. Sebelum dia dapat berbicara, Dunchan sudah berkata lagi dengan penuh semangat. Oke, saya akhirnya mendapatkan petunjuk. Saya akan meminta seseorang memeriksa informasi dan pengawasan di bandara untuk melihat dari mana kekuatan gaib Queen berasal. Dalam waktu sesingkat itu, dia dapat menerima pesan. Christian sedikit terkejut, dan dengan cepat berkata, Dunchan, masalah ini cukup sampai di sini saja. Tidak perlu selidiki lebih jauh. Dunchan bertanya dengan heran. Mengapa? Ini satu-satunya petunjuk sejauh ini. Dan sekarang saya semakin yakin penilaian saya pasti benar. Karena penyakit kritis Tuan Aker sangat mendadak. Dan Queen ini tidak sempat menghilangkan jejak. Kalau kita memberinya cukup waktu, orang di belakang layar bisa merencanakan dan mencari tahu triknya. Kita tidak akan dapat menemukan petunjuk lagi. Setelah itu, Dunchan bertanya lagi, apa kamu tidak ingin mencari tahu? Melalui saluran apa Queen mengetahui penyakit kritis Tuan Aker? Christian menanggapi, Dunchan, tidak peduli saluran apa yang digunakan oleh Nona Golding. Saya merasa dia sama sekali tidak memusuhi keluarga Aker. Dan dia seorang dermawan keluarga Aker yang hebat. Kalau saja dia tidak melakukan perjalanan ribuan kilometer untuk menyelamatkan ayahku. Ayahku sudah meninggal sekarang. Ketika Christian mengatakan ini, dia berhenti sejenak, dan melanjutkan, kami ingin membalas kebaikan yang begitu besar. Tetapi sekarang kami harus menyelidikinya. Kalau kamu melakukan itu, dia akan merasa bahwa keluarga Aker tidak baik dalam melakukan hal-hal. Dunchan ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan serius, Christian, ini bukan hanya untuk penyelidikan keluargamu, tapi juga untuk penyelidikan kasus yang saya katakan sebelumnya. Queen ini dapat lolos dari jebakan Homer. Fakta bahwa Homer melempar batu ke kakinya sendiri membuktikan bahwa Queen pasti memiliki seseorang dengan kekuatan kuat di sekelilingnya. Mungkin orang itu yang melakukan semua ini. Dunchan berkata lagi, apakah itu tentang Homer? Atau tentang Tuan Fox? Saya tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Saya tidak boleh melepaskan kesempatan ini. Segera, Dunchan dengan cepat menambahkan, Christian, jangan khawatir. Penyelidikan saya tentang Queen ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Ini sepenuhnya keputusan saya sebagai seorang polisi untuk menyelesaikan kasus. Kamu tidak perlu memiliki emosi negatif. Christian menghela napas tak berdaya, dan berkata, Dunchan, kamu seorang polisi.
Ini kebebasanmu untuk menyelidiki kasus. Saya tidak akan ikut campur. Oke, Dunchan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, terima kasih atas pengertianmu, Christian. Sekarang, saya harus menyelesaikan kasus ini. Christian bertanya, Dunchan, jika masalah ini ada hubungannya dengan Nona Golding, tolong bantu saya untuk tidak melibatkannya sendiri. Dunchan berkata tanpa berpikir, jangan khawatir, aku akan melakukannya. Setelah menutup telepon, Dunchan segera memanggil bawahannya yang paling terpercaya dan mengatakan kepadanya, segera pergi ke Bandara Kennedy. Mulai dari bandara, selidiki semua informasi tentang pesawat pribadi B9733 sebelum lepas landas. Termasuk tanggal keberangkatan, penumpang bernama Queen, waktu penerbangan, waktu pemeriksaan keamanan, dan waktu kedatangan. Ikuti garis ini sampai Queen meninggalkan hotel tadi pagi. Selidiki semua pergerakannya sejak dia bangun. Bawa semua data video yang kamu dapatkan. Bawahan itu bertanya dengan heran. Bos, Anda ingin menyelidiki bintang besar itu? Dia sedang mendapat banyak perhatian sekarang. Kalau kita menyelidikinya tanpa alasan, bagaimana kita menjelaskannya jika ada yang bertanya secara langsung? Dunchan menjawab dengan dingin. Saya curiga dia terkait dengan kasus penculikan Homer. Saya harus menyelidikinya secara menyeluruh. Sebelum kamu menemukan petunjuk yang sebenarnya, kamu harus memastikan masalah ini tidak akan bocor. Kalau tidak kita berdua akan mendapat masalah. Bab 4326. Bawahan Dunchan sangat menyadari seriusnya masalah ini. Di Amerika Serikat, negara dengan kekuatan penegakan hukum yang sangat jelas dan terbatas, tindak lanjut acak dan investigasi tokoh publik tanpa izin atasan, sekali terungkap, kemungkinan besar akan menimbulkan tekanan besar dari opini publik. Dia adalah orang kepercayaan Dunchan, dan dia sangat mematuhi perintah Dunchan. Dia tidak berani menunda lagi, dan segera berkata, Bos, aku akan menyelidiki. Dunchan memberi instruksi. Ingat, jangan lewatkan petunjuk apapun. Mungkin penemuan yang tidak disengaja dapat memengaruhi pendeteksian seluruh kasus. Pihak lain mengangguk dan berkata, jangan khawatir. Aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Apakah kamu tidak mengerti gayaku? Saat dia berbicara, dia melihat waktu dan berkata, ini sudah lewat pukul 2 pagi. Aku akan mencari petunjuk yang Anda inginkan sebelum pukul 9 pagi. Dunchan mengangguk dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Dengan kepergian bawahannya, Dunchan akhirnya memiliki sedikit kegembiraan. Sejak Homer diculik, dia sangat tertekan karena tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Sekarang akhirnya melihat secercah harapan. Saat ini, New York sudah malam, tapi kota belum tidur. Video Homer masih menyebar dengan cepat di seluruh platform media. Tak terhitung banyaknya warga New York yang begitu terstimulasi oleh video tersebut sehingga sulit untuk tertidur. Suasana hati orang-orang juga sangat campur aduk, seperti marah, gugup, takut, atau cemas. Orang-orang terus mengungkapkan pendapat mereka tentang masalah ini di media sosial, dan banyak orang mulai mencela keluarga Fox. Meskipun semua orang tahu bahwa ini adalah tindakan pribadi Homer, orang-orang yang sadar sangat jelas bahwa Homer dapat melakukan begitu banyak kejahatan itu sebagian besar karena restu dari aura keluarga Fox dan dukungan keuangan keluarga Fox. Reputasi keluarga Fox tiba-tiba jatuh ke bawah, dan semua orang menolak mereka. Spencer sebagai kepala keluarga Fox di mata publik juga menjadi sasaran serangan liar netizen saat ini. Kathleen belum segera keluar untuk mengungkapkan pendapatnya atas nama keluarga Fox. Spencer sangat tertekan ketika melihat begitu banyak orang memarahinya sampai mati di media sosial. Dia ingin meminta Kathleen keluar dan membuat pernyataan, dan juga secara resmi mengumumkan diri sudah menggantikan dirinya sebagai patriark baru. Namun, dia tidak berani membicarakannya dengan Kathleen. Lagi pula, Kathleen dan lelaki tua itu belum menyelesaikan masalah soal perebutan kekuasaannya dengan dirinya, yang sudah merupakan kebaikan. Jika dia mengajukan permintaan saat ini, dia sama saja meminta masalah.
Dan dia juga sangat jelas bahwa Charlie sudah memberi tahu Kathleen untuk mengadakan jumpa pers besok pagi. Ini juga berarti dari sekarang sampai besok, sebelum rapat pelepasan dimulai, dia masih harus membela seluruh keluarga Fox. Pagi selanjutnya, saat para netizen yang antusias memarahi Homer dan Spencer sepanjang malam, video lain tiba-tiba muncul di media sosial. Dalam video tersebut, jenazah Homer dan Finlay tergeletak di depan kremator. Orang yang mengambil video tersebut memverifikasi jenazah keduanya, lalu mendorong kedua jenazah tersebut ke dalam insinerator, dan membakarnya hingga bersih. Dari saat jenazah diidentifikasi, hingga saat jenazah didorong ke krematorium dan dibakar, hingga saat jenazah akhirnya berubah menjadi tumpukan abu, seluruh video tidak diedit. Itu sebuah video one shot to the end. Di akhir video, orang yang merilis video tersebut memberikan pesan tertulis, baik dan jahat pada akhirnya akan mendapat balasan. Begitu video diunggah, langsung meledakkan seluruh jaringan. Orang hanya tahu bahwa Homer diculik dan telinganya dipotong secara brutal oleh para penculik. Namun tidak ada yang tahu bagaimana kondisi Homer saat ini. Dan sekarang, kedua pelaku dari seluruh insiden itu sudah dieksekusi oleh para penculik. Langsung membuat semua orang sangat bersemangat. Mereka tahu jika kedua orang ini ditangkap dan diadili, pasti hanya akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Bab 4327. Jika demikian, semua orang akan sangat tidak puas. Dan sekarang, para misterius itu sudah membunuh kedua bajingan ini. Apa yang lebih memuaskan dari ini? Oleh karena itu, orang-orang tidak lagi menyebut orang-orang misterius ini sebagai penjahat. Netizen mulai menyebut mereka pahlawan besar, dan sangat memuji mereka. Di mata sebagian besar netizen, jika bukan karena kelompok pahlawan misterius yang menculik Homer dan mengungkap kejahatannya, Homer tidak akan dihukum, dan akan terus membunuh wanita tak berdosa yang tak dihitung jumlahnya. Oleh karena itu, bagi netizen pahlawan ini berhasil menghentikan kekejaman, dan bahkan mengirim para penjahat itu masuk neraka. Bisa dikatakan mereka sangat berjasa. Saat video tersebut menjadi populer di seluruh platform media sosial, ada juga ungkapan yang menyebar. Baik dan jahat pada akhirnya akan mendapat balasan. Banyak yang terkejut membaca kalimat tersebut. Bahkan banyak pecinta tato yang menelepon seniman tatonya di pagi hari. Ingin sekali agar kalimat tersebut ditato di tubuh mereka. Saat ini, Dunchan yang belum tidur semalaman membuat secangkir kopi untuk menyegarkan diri. Bersemangat untuk menyelesaikan kasus, dia tidak meninggalkan kantornya sepanjang malam. Dia sedang menunggu dengan penuh harap untuk hasil penyelidikan bawahannya. Seseorang mengetuk pintunya. Seorang bawahan masuk dengan panik dan berseru, "Inspektur, sesuatu yang serius terjadi." Dunchan yang tidak tidur semalaman langsung merasa pusing ketika mendengar ini. Dia bertanya, "Apalagi yang terjadi?" Pihak lain buru-buru berkata, "Homer dan Finlay itu sudah mati." "Apa?" Mendengar ini, Dunchan bertanya dengan kaget. "Kapan terjadi?" "Baru saja," pihak lain menjelaskan. Sebuah video baru saja keluar di medsos. Dalam video tersebut, Homer dan Finlay dikremasi. Dunchan merasa pusing untuk beberapa saat, lalu berkata, "Aku ingin melihat." Bawahan dengan cepat menyerahkan telepon, dan di layar ada video yang baru saja diekspos. Setelah Dunchan mengkliknya, dia melihat tubuh kedua orang itu didorong ke dalam insinerator, dan langsung mengutuk dengan marah. Kelompok orang ini benar-benar mengerikan. Mereka memblokir semua rute pelarian untuk kita. Dunchan tidak berhasil menangkap Homer ketika dia diculik, dan dia tidak menangkap orang ketika Homer dipotong. Dia dan seluruh polisi New York dibuat malu karena tidak bisa menangkap siapapun. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali wajahnya adalah mencari tahu siapa yang menculik Homer, dan membawa Homer kembali ke pengadilan publik. Hanya dengan cara ini polisi New York bisa mendapatkan kembali wajah terakhir mereka. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa para penjahat ini akan begitu kejam. Mereka segera membunuh Homer dan Finlay. Ini setara dengan memblokir lebih dari setengah retret terakhir polisi New York. Dari awal hingga akhir,
polisi New York tidak bisa mendapatkan kembali wajah mereka. Sekarang Homer telah meninggal. Duncan merasa bahwa satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah menangkap para penambang. Hanya dengan menangkap para penculiknya, polisi New York bisa berguna. Namun, Duncan memiliki kekhawatiran. Jika dia menemukan petunjuk, haruskah para penangkapan itu ditangkap? Jika mereka tidak ditangkap, polisi akan kehilangan muka dan pengadilan akan digugat. Tetapi jika mereka tertangkap, bagaimana menjelaskannya kepada publik? Bagaimanapun, para penculik ini telah menjadi ksatria di mata publik. Polisi tidak menangkap orang jahat namun pada akhirnya mereka menangkap para ksatria ini. Masyarakat pasti akan menghujat mereka. Pada saat ini, Duncan merasakan sakit kepala dan tidak tahu harus berbuat apa. Bawahan yang dikirim untuk menyelidikinya saat ini dan berkata, "Bos, kami punya petunjuk." Bab 4328. Semangat Duncan dikejutkan oleh kata-kata bawahannya. Dia bertanya, "Apa yang kamu temukan?" Bawahan segera melaporkan, "Saya mengetahui pergerakan Queen sebelum pergi ke bandara kemarin. Dia sebenarnya memiliki persimpangan ruang dengan Anda, bos." "Apa?" Sebagai seorang detektif polisi, Duncan tahu apa arti persimpangan ruang. Yang berarti dia pernah berada di satu tempat yang sama dengan Queen. Ini membuatnya langsung berseru, "Di mana ada persimpangan ruang?" Bawahan itu berkata, "Dia pergi ke keluarga Fox kemarin siang. Lalu dari keluarga Fox dia ke restoran angsa panggang bergaya Canton di Chinatown. Setelah dia tiba di restoran angsa panggang, Anda dan Tuan Aker juga tiba di sana." Brengsek, Duncan bersumpah. Jadi begitu. Duncan sebenarnya sedikit kecewa saat mendengar ini. Dia awalnya ingin menggali jauh ke dalam garis Queen untuk mengetahui sosok misterius yang bersembunyi dan melindungi di belakangnya. Selain itu, dia selalu merasa bahwa Queen pasti memiliki jaringan kecerdasan yang sangat kuat. Itulah mengapa dia bisa mendapatkan kabar bahwa lelaki tua Aker kritis dalam waktu singkat itu. Namun, setelah mendengar laporan seperti itu dari bawahannya, dia menyadari bahwa kebetulan Queen berada di restoran angsa panggang pada saat itu. Tidak mengherankan jika percakapan Christian terdengar olehnya. Memikirkan hal ini, dia menghela napas pelan, dan bertanya lagi, "Dengan siapa Queen pergi? Kapan dia pergi?" Bawahan itu buru-buru berkata, "Saya menonton video pengawasan di sekitar. Queen pergi ke sana bersama seorang pemuda. Setelah Tuan Aker pergi, Anda keluar setelah menunggu 2 atau 3 menit. Lalu Queen keluar 1 atau 2 menit setelah Anda. Setelah itu, dia pergi ke bandara dengan pemuda itu." Duncan buru-buru berkata, "Kirimi saya videonya." "Baik, segera." Ponsel Duncan menerima video. Video ini berasal dari kamera pengintai yang terletak di seberang restoran angsa panggang. Setelah Duncan membukanya, dia melihat proses kedatangan mobil Queen dan Charlie di restoran angsa panggang. Namun, karena pintu masuk utama toko angsa panggang kebetulan berada di titik buta kamera pengawasan, adegan mereka turun dari mobil tidak terlihat di video. Jika dia dapat menemukan video pengawasan frontal, Duncan akan dapat melihat bahwa setelah Queen keluar dari mobil, dia berjalan ke restoran angsa panggang dengan seorang pria di lengan, secara alami dan intim. Dan pria itu adalah Charlie Wade yang dicari oleh keluarga Aker selama 20 tahun. Dalam video ini, tidak lama setelah mobil yang ditumpangi Queen dan Charlie berhenti, Duncan melihat mobilnya dan mobil Christian juga memasuki jangkauan kamera pengawasan. Bab 4329. Duncan mengumpulkan gigi saat dia melihat, lalu memanggil pihak lain dan bertanya, "Apakah kamu menemukan kamera pengintaian lain? Yang terbaik adalah bisa merekam dari sisi lain." Pihak lain menjawab, "Tidak, ini hanya satu-satunya pengawasan video yang menjangkau restoran angsa panggang." Duncan berkata dengan kutukan, "Sial. Sudah lama saya menyarankan wali kota harus mengalokasikan dana untuk membuat sistem Skynet di New York, tetapi dia menolak untuk menyetujuinya. Lihat di Cina, cakupan pengawasan tingkat kota sudah melebihi 95%. Dan lihat New York,
butuh waktu hingga tahun lalu untuk memasang kamera pengintai di semua stasiun kereta bawah tanah. Pihak lain berkata tanpa daya, "Bos, meskipun Skynet dipasang di New York, tidak ada gunanya. Bahkan jika 100.000 kamera dapat dipasang dalam semalam, setengahnya akan dihancurkan oleh anggota geng keesokan harinya. Dan setengahnya mungkin akan dirobohkan oleh gelandangan untuk membeli rokok dan hamburger." Dunchan menghela napas dan berkata, "Lupakan saja. Kamu menemukan petunjuk lain." Pihak lain buru-buru bertanya, "Apakah Anda ingin bertanya kepada pemilik restoran angsa panggang? Mungkin restoran angsa panggang memiliki pengawasannya sendiri." Dunchan segera berkata, "Jangan. Queen, sebagai penyanyi paling terkenal di Tiongkok, datang jauh-jauh ke restoran angsa panggang ini. Ada kemungkinan besar dia mengenal bosnya. Kalau kamu bertanya dengan gegabah, kamu akan mengejutkannya." Saat dia mengatakan itu, Dunchan punya ide, dan berkata, "Nah, setelah restoran angsa panggang buka, kamu masuk dan makan. Lihat apakah ada kamera pengintai di dalam. Kalau ada, minta seseorang melakukan perampasan ponsel di dekat sini. Lalu minta anak buahmu yang lain pergi ke toko. Katakan bahwa penyelidikan akan memerlukan pengawasan video mereka. Dia akan langsung mengeluarkan hard disk dari pengawasan video tersebut dan akan memberikannya pada kita." Pihak lain berkata sambil tersenyum, "Saya akan pergi, bos. Idemu bagus. Saya akan melihat saat mereka membuka pintu." Setelah Dunchan bersenandung, dia menutup telepon. Setelah menutup telepon, dia membuka video sebelumnya. Dia menarik ulang, melihat mobil Christian meninggalkan toko angsa panggang dengan cepat. Dan tidak lama kemudian, dia sendiri yang keluar. Setelah itu, mobil yang ditumpangi Queen juga meninggalkan Chinatown menuju arah yang sama dengan Christian. Melihat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk menciumnya. Ketika aku datang ke toko ini bersama Christian, sudah lewat jam makan siang. Dan sepertinya tidak ada seorang pun di toko. Jadi di mana Queen? Berpikir di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk menutup matanya, mengingat situasi di restoran angsa panggang hari itu. Segera, gambaran hari itu muncul di benakku. Dia telah menjadi petugas polisi kriminal sejak lama. Dia memiliki ingatan pasif yang kuat. Dia mungkin tidak memperhatikan detail kecil dari tempat kejadian pada saat itu. Tetapi detail itu sebenarnya disimpan secara mekanis di pemikiran seperti perekaman video. Ini seperti memutar ulang dan menonton ulang. Banyak detail pada saat itu yang bisa dia ingat kembali. Segera, dia ingat bahwa di restoran angsa panggang, ada tangga kayu ke atas di sisi kanan. Saat dia dan Christian memasuki pintu, dia tidak memperhatikan situasi tangga. Tetapi tiba-tiba berkelebat dalam ingatannya. Tangga itu tidak kosong pada saat itu. Ada 4 kaki 2 orang muncul di sudut kanan atas dalam ingatannya. Dia segera menegaskan dalam hatinya bahwa ketika dia dan Christian datang ke restoran angsa panggang hari itu, Queen pasti ditemani orang lain. Jadi, dia memeluk dirinya sendiri. Siapa orang itu? Apakah itu manajernya? Atau anak yang membuat Savion terdiam saat Homer diculik malam itu? Memikirkan hal ini, penampilan Charlie hari itu tidak mau muncul lagi dalam pikiran. Memikirkan Charlie, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Setelah Homer diculik, di bawah postur agresif Savion, anak itu tidak menunjukkan rasa takut yang sama sekali. Dia bahkan tidak menyerah. Dia sangat percaya diri. Tetapi mengapa dia begitu percaya diri? Palace Hotel adalah wilayah keluarga Fox, dan dia menemani Queen ke makan malam amal yang diselenggarakan oleh Homer. Dia seharusnya mengetahui kekuatan dan latar belakang keluarga Fox, mengetahui kemampuan keluarga Fox, tetapi dia tidak menganggap Savion sama sekali. Apakah orang ini sangat kuat, atau sangat gila? Bab 4330. Memikirkan hal ini, Dunchan semakin merasa bahwa ada beberapa rahasia pemuda itu. Dia yakin apakah seseorang itu gila atau kuat, dia pasti akan memiliki kepercayaan diri yang cukup.
Dia ingin mencari tahu mengapa pemuda itu memiliki kepercayaan diri saat menghadapi Savion secara langsung. Menurutnya, pemuda ini bisa menjadi titik inovatif. Namun, yang paling membuat khawatir sekarang adalah dia tidak tahu bagaimana menghubungi pemuda itu secara wajar. Lagi pula, jika pendekatan gegabah seseorang tidak memiliki alasan yang cukup masuk akal, maka dia pasti akan meremehkan motif pihak lain untuk mendekatinya. Bagi orang pintar, begitu mereka melihat ada yang tidak beres, mereka akan segera mengambil tindakan balasan sehingga pihak lain tidak dapat menemukan titik inovatif. Tepat ketika dia mengirimkan masalah ini, Christian tiba-tiba menelepon. Dunchan menekan tombol jawab tanpa ragu-ragu. Di ujung telepon lain, Christian bertanya langsung ke intinya. Dunchan, apa kamu menemukan hal baru tadi malam? Faktanya, Christian tidak banyak tidur tadi malam. Dia terus mempertimbangkan dari mana Queen mendapat kabar bahwa lelaki tua itu sakit kritis. Namun, dia memberitahu Dunchan kemarin bahwa dia tidak ingin menyelidiki Queen. Pagi ini dia terlalu malu untuk bertanya langsung kepada Dunchan. Dia hanya bisa bertanya secara samar apakah Dunchan memiliki temuan baru. Dunchan dan Christian telah menjadi sahabat baik selama bertahun-tahun. Secara alami, mereka tahu apa yang memikirkan saudaranya. Dunchan menjawab langsung. Saya meminta seseorang melacak sumber dari Bandara Kennedy. Kamu tidak akan percaya, kita berada di pecinan. Makan angsa panggang. Dan Queen juga ada di sana. Apa? Christian bertanya dengan sangat terkejut. Via juga ada di sana. Tidak mungkin. Saat itu hanya kita berdua di resto selain pemilik dan anak buahnya, kan? Dunchan berkata. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi aku sudah bersinggungan dengan teliti. Saat kami memasuki restoran, ada dua orang yang naik di depan kita. Salah satunya adalah Queen. Christian berseru. Aku pergi, ada kebetulan seperti itu. Artinya, Nona Golding tidak mendapat kabar bahwa lelaki tua itu bernafas dari orang lain. Dia mendengarkan langsung dariku, dari... Ya, Dunchan mencibir. Dan berkata, sepertinya kita terlalu memikirkan masalah ini. Saya pikir kemarin pasti ada teori konspirasi di dalamnya. Tidak, saya sangka ini hanya kebetulan. Kemarin kamu bilang lelaki tua itu sakit. Setelah kamu ke bandara dengan tergesa-gesa, saya juga berangkat setelah itu. Setelah saya pergi, mobil Queen juga meninggalkan Chinatown. Dia pergi ke arah yang sama denganmu. Pasti langsung ke bandara. Masuk akal, dua juga pergi ke Los Angeles. Christian menghela nafas dan berkata, sepertinya lelaki tua itu sangat beruntung. Kalau kita berdua tidak makan angsa panggang kemarin, lelaki tua itu pasti tidak akan bisa melewati rintangan ini. Ya, Dunchan menghela nafas. Ngomong-ngomong, Nona Golding ini sangat penyayang. Setelah mendengar kejadian ini, dia langsung pergi ke Los Angeles. Sepertinya alasan dia pergi ke Los Angeles bukan sekadar berkunjung, tapi untuk menyelamatkan orang tua itu. Christian berkata dengan penuh emosi, saya tidak pernah berpikir bahwa kebenaran tersembunyi dari masalah ini akan menjadi seperti ini. Dengan cara ini, hutang budi keluarga akar kami kepada Nona Golding bahkan lebih besar. Dunchan bersenandung, tetapi segera merangkum dengan sedikit keraguan. Christian, ada sesuatu yang tidak saya pahami. Jangan keberatan saya memberi tahu kamu. Christian berkata, katakan saja. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.